memang hasil kerja keras kita. Tapi jangan sampai karena hasil kerja keras kita lalu kita lupakan Allah yang beri rahmat kepada kita. Kalau sempat kita melupakannya, samalah kita seperti Fir'aun. Samalah kita seperti Fir'aun. Kenapa? Karena menganggap semua yang dia miliki itu. Sama juga seperti Qarun. Karena semua yang dia miliki itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, tidak ada campur tangan yang lain. Padahal di sana ada rahmat Allah, ada campur tangan Allah, kasih sayang Allah. Ada diberikan Allah pasangan kepada kita, itu juga rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ada yang mungkin sudah berpisah dengan pasangannya, itu juga rahmat Allah. Mungkin kalau misalkan mereka panjang satu keluarga itu akan sering cekcok saja, maka Allah berikan kesimpulan yang terbaik untuk memisahkan mereka. Itu juga rahmat. Ada yang memang tak ada perpecahannya, tak ada perpisahannya, tak ada perkelahiannya di rumah tangga, terus adem aja. Itu juga rahmat Allah. Maka masing-masing kita diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya. Tapi masing-masing kita juga memiliki tingkatan kasih sayangnya. Tinggal tergantung bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, keuntungannya bagi kita diutusnya Muhammad ke dunia ini adalah menjadikan Muhammad itu sebagai contoh terbaik bagi kita. Menjadi contoh terbaik bagi kita. Muhammad itu seorang suami yang mungkin dalam catatan buku tak pernah marah sama istrinya. Tak pernah marah sama istrinya. Dan begitu juga istrinya, senantiasa sabar kepada Muhammad. Tapi ada seorang istri, Bu, seorang istri yang sabar ia kepada suaminya. Suaminya luar biasa bejatnya. Main perempuan, pemabuk, ya. Semua dilakukannya. Itulah seorang istri yang disebut dengan Aisyah. Seorang istri Abu Jahal. Dia tetap patuh, dia tetap taat kepada suaminya. Walaupun kadang-kadang pulang suaminya tokok pintu, tok. Tangan kanannya megang minuman, tangan kirinya merangkul perempuan. Tapi dia tetap tersenyum, Bu. Kalau kita nggak mungkin tahan, ya kan? Maulah maki-maki itu keluar. Memang anjing yang kemas. Keluar itu semua itu kan. Jadi kalau bisa itulah yang kita contoh Nabi. Sabarnya Nabi itu seperti apa kita contoh. Disakiti Nabi ketika sedang beribadah, dilemparkan kepadanya kotoran, tetap bersabar. Sampai-sampai pernah sahabat bilang, "Ya Muhammad, doakan itu mereka itu, biar mereka kena laknat." Apa kata Nabi? Kata Nabi, mungkin mereka belum mendapat petunjuk dari Allah. Tak mau Nabi mendoakannya. Kalau kita pantang pantang dipanas-panasi. Doakan aja lah suami itu masuk paret. Begitu masuk paret jatuh meninggal, selesai gitu. Jadi kalau Nabi disuruh mendoakan tak mau dia. Tetap dibilangnya, mungkin mereka belum mendapat petunjuk dari Allah. Luar biasa doanya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, kata Nabi dalam hadisnya. Mudah-mudahan ya Allah berilah mereka petunjuk. Berilah mereka petunjuk karena mereka tidak tahu atau mereka tidak mengetahuinya. Ibu-ibu dan saudara-saudari kami yang kami hormati, yang ketiga, keuntungan yang ketiga diutusnya Nabi ke dunia ini adalah memberikan keselamatan kepada kita. Maka dianjurkan kepada kita, ibu-ibu dan saudara-saudari kami, banyak-banyak membaca selawat. Berselawat kepada Nabi. Ustadz, apakah membaca selawat itu harus waktu sholat saja? Tidak. Di luar itu. Sambil nonton pun kita, sambil nonton. Pas misalkan yang kita tonton itu adalah menangis, ya kan? Menangis itu, Indosiar itu kita tonton. Rahasia Ilahi. Sambilkan berselawat. Atau film apa yang tonton tuh? Tapi begitu ketawa kita, ketawanya terlalu keras, kakak gitu ketawa, saking lucunya film tuh. Jangan lupa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu. Memasak, baca selawat. Karena itu yang akan memberikan kita keselamatan.
perlu kita ketahui, Bu, bahwa anjuran bersalawat itu bukan kepada manusia aja. Allah dan malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salah satu yang dapat menghantarkan kita nanti selamat sampai di yaumil akhir itu karena kita banyak berselawat kepada Nabi dan banyak kita mengingat risalah-risalah yang diajarkan Nabi dan kita amalkan, maka insya Allah apa yang kita harapkan akan kita peroleh nanti datang ke hadirat Allah dengan hati yang selamat. Al-yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim, kata Allah dalam Al-Quran. Suatu hari nanti tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya lagi anak, terkecuali datang ke hadapan Allah dengan hati yang selamat. Siapa mereka? Yang banyak mengingat Allah, kemudian banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan menuntun kita. Berkendaraan membaca selawat. Kadang-kadang kalau berkendaraan nih, asal sudah lengah kita sedikit, tak kita menabrak orang, kita yang kena tabrak. Tak kita yang menyenggol orang, kita yang kena senggol. Jangan lu kereta sama kereta. Apalagi macam di kampung kita ini kan, banyak lembu. Santai kita. Santainya kita berkereta, nggak membalap. Tiba-tiba lembu yang menabrak awak kan. Udah terjatuh ke aspal tuh. Celaka. Kecelakaanlah kita. Ada yang sudah luka-luka. Akibat apa? Tidak konsentrasi karena pikirannya melayang. Kenapa Ustaz melayang pikirannya? Banyak yang diingatnya, utang yang belum lunas lah, perangai anak lagi perangai suami lagi dan sebagainya. Mudah-mudahan yang hadir di rumah ini atau seluruh anggota wirid yang hadir di rumah ini tidaklah termasuk dalam golongan orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, orang-orang yang jauh dari mencontoh bagaimana suri toladannya seorang nabi, dan mudah-mudahan terjauh dari orang yang tidak mendapatkan keselamatan, melainkan senantiasa mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap kehidupan kita dinilai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan kita dapatkan ganjaran pahala dan ditempatkan kita pada tempat yang sebaik-baiknya dan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, mungkin nanti ada tambahkan oleh Ustaz Rahmat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.